Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua, damai di hati kepada seluruh jemaat yang menyaksikan dari rumah, kepada seluruh pelayan khusus, baik Kolom maupun Bipra, komisi-komisi kerja yang ada di rumah masing-masing, yang menyaksikan acara ibadah ini. Kami menyampaikan salam sehat bagi kita semua. Puji Tuhan, kalau pada saat ini kita dimungkinkan lagi untuk melaksanakan dan melangsungkan ibadah Kolom. Dan marilah kita arahkan hati dan pikiran kita hanya untuk memuliakan Tuhan dalam ibadah ini. Dalam persiapan, saya akan menyanyikan lagu kidung pujian yang berkata, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, Elohim Yahweh Maha Besar, Allah Israel, Allah yang benar, tiada yang sama sepertimu. Kami bersama masuk dalam hadirat Bapa, mengangkat jiwa dan menyembah. Kudus, kuduslah, kudus namamu, bumi penuh kemuliaanmu. Segala hormat yang tertinggi hanya layak bagimu Maha Suci, hanya layak bagimu Maha Suci. Bila berkenan, jemaat diundang berdiri dan kita akan tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai persekutuan ibadah Kolom saat ini. Amin. Kita melakukan bersama-sama kidung jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya hatimu serahkan dalam kerendahan. Jemaat dipersilahkan duduk. Baiklah, pada saat ini
kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Pujian dan syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagimu, ya Allah Bapa Sorgawi, Allah Abram, Ishak dan Yakub, Allah Elohim Yahweh, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang hadir di tempat ini, yang hadir di rumah-rumah setiap anggota jemaat yang sedang menyaksikan dan mengikuti ibadah ini, yang ada di dalam kehidupan kami secara pribadi, yang ada dalam persekutuan jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Pada saat ini kami datang kepadamu, merendahkan diri, mengaku setiap dosa dan kesalahan kami. Kami tak luput dari dosa dan kesalahan, baik melalui perenungan hati kami, apa yang kami pikirkan, apa yang kami perkatakan, apa yang kami lakukan yang tidak seirama dengan perasaan-Mu, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami telah bersalah dan berdosa terhadap-Mu. Kami merasa tidak layak dan tidak berkenan. Oleh dan sebab itu, kami merendahkan diri. Kami mohon ampuni dan kasihanilah kami. Suci kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kami. Hapuskanlah pelanggaran kami dan bersihkanlah hati nurani kami dengan darah Kristus Yesus yang Maha Suci, supaya kami merasa berlayak dan berkenan kepadamu. Selanjutnya, kami datang kepadamu karena pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kepadamu, Engkau curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami, bagi jemaat-Mu di rumah masing-masing, bagi kami di tempat ini. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Karuniakanlah kami roh hikmat, wahyu, terangi mata hati kami, untuk kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Bawalah kami kepada tujuan-Mu, kepada kehendak-Mu, kepada rencana dan agenda-Mu. Melalui kami mengerti akan kehendak-Mu di dalam firman-Mu ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kebenaran yang hidup, kami berdoa, kami merendahkan diri dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan membaca Alkitab sesuai dengan trilogi pembangunan jemaat sepanjang minggu yang berjalan ini. Kita masih akan membaca Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-22. Bagi seluruh jemaat yang ada di rumah masing-masing, ambillah Alkitab-Mu, bukalah, dan kita akan membaca
firman Tuhan ini. Keluaran 2 ayat 11 sampai 22. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Musa membela bangsanya, ia lari ke tanah Midian. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapa kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rehuela Sipora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Demikianlah pembacaan Alkitab. Perenungan sepanjang minggu ini diberi tema mengubah mental kekerasan menjadi melayani. Saudara-saudara jemaat yang kami kasihi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, bila kita melihat sejenak atau membaca di dalam MTPJ halaman 11 dan 12, di sana dituliskan,
Mental berkaitan dengan sikap batin atau karakter. Dapat diartikan sebagai cara berpikir, bertindak, dan bekerja untuk merespon suatu hal. Berbagai peristiwa seperti kekerasan rumah tangga, pelecehan anak, dan stres jangka panjang dalam kehidupan dapat mempengaruhi kesehatan mental. Akibatnya, mental terganggu dan orang dapat mengalami gangguan mental atau penyakit mental. Gangguan mental yang umum ditemukan antara lain depresi, kecemasan, gangguan stres pasca trauma, dan yang lebih ekstrim lagi, jika terjadi konflik, orang bisa melakukan kekerasan terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Kekerasan dapat berupa serangan, perusakan, penghancuran terhadap diri atau fisik seseorang, maupun milik atau sesuatu yang secara potensial menjadi milik orang lain. Di sana dituliskan, kekerasan terhadap orang lain dapat dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja, langsung ataupun tidak langsung, personal atau struktural. Dalam bentuk kekerasan struktural seperti menciptakan sistem yang tidak memberi kesempatan kepada orang lain. Kekerasan budaya misalnya etnis tertentu dianggap rendah, bahkan dimusuhi. Demikian agama dan ideologi tertentu pada pihak-pihak tertentu pula. Juga kekerasan personal dan pembunuhan karakter dalam rumah tangga, jemaat dan masyarakat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mentalitas yang cenderung melakukan kekerasan merupakan pribadi yang menyimpang dari kebenaran Alkitab. Alkitab yang mengajarkan tentang pelayanan kepada Tuhan dan sesama. Oleh sebab itu, hal demikian harus diubah. Karena itu tema mingguan adalah mengubah mental kekerasan menjadi melayani. Jemaat yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun tentu yang berkuasa mengubahkan adalah Tuhan sendiri. Tetapi kita sebagai umat yang sudah percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentu harus senantiasa bersedia terus-menerus untuk diubahkan. Dalam pembacaan Alkitab Keluaran 2 ayat 11 sampai 22. Semenjak dari sekolah minggu kita sudah mendengar bagian ini. Menceritakan tentang Musa yang membela bangsanya dan kemudian ia lari ke tanah Midian. Diceritakan bahwa setelah Musa menjadi dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya. Berarti pada waktu itu Musa sudah tahu bahwa ia bukan orang Mesir, walaupun ia hidup di istana. Tetapi dia seorang Ibrani.
Lalu ia melihat seorang Mesir memukul seorang Ibrani. Dan singkat cerita, orang Mesir yang memukul orang Ibrani itu akhirnya dibunuh oleh Musa, dan Musa menyembunyikan mayatnya di dalam pasir. Ketika dia melihat sana sini tidak ada orang yang melihatnya. Dalam hal ini tentu Musa gagal. Walaupun dalam Ibrani 11 ayat 25 dikatakan bahwa Musa lebih suka menderita sengsara dengan umat Israel daripada menikmati kesenangan dari dosa. Mengapa dikatakan Musa gagal? Karena sudah jelas-jelas ia hanya mengandalkan hikmat dan pengetahuannya yang ia peroleh dari Mesir. Kita bisa lihat dalam Kisah 7 ayat 22. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Dalam hal ini Musa gagal karena tidak mengandalkan Tuhan. Ia lebih mengandalkan hikmat dan pengetahuan yang ia peroleh di Mesir sebagai anak angkat putri Firaun. Tanpa berpikir panjang, ia membunuh orang Mesir itu. Dengan kepandaiannya, ia merasa sudah mampu untuk menolong orang Israel hanya dengan kekuatannya sendiri. Dan jemaat yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, tak terduga, maka persoalan itu berbuntut panjang. Musa bukan hanya ditolak oleh orang sebangsanya. Kita lihat ayat 14. Bahkan Firaun sendiri berikhtiar untuk membunuh cucunya dalam tanda kutip. Ia hendak menyingkirkan cucunya, yaitu Musa. Kita bisa lihat dalam ayat 15. Karena Musa sudah mengetahui bahwa Firaun hendak membunuh dia, akhirnya Musa melarikan diri dan ia tiba di tanah Midian. Dalam sebuah tafsiran mencatat bahwa suku Midian berkediaman di semenanjung Sinai, di sebelah timur padang gurun Paran di Arabia. Jadi di bagian semenanjung Sinai inilah Musa menerima penyataan Tuhan. Lalu dikatakan, Musa duduk-duduk di tepi sebuah sumur di tanah Midian. Ternyata ada seorang imam yang mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Tapi ada gembala-gembala yang mengusir mereka, dan Musa bangkit menolong dan memberi minum kambing domba mereka. Jemaat yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sikap menolong dan memberi minum yang dilakukan oleh Musa adalah sikap mentalitas melayani, sehingga Musa diterima dan dijamu makan dan minum di rumah perempuan-perempuan itu, karena ayah mereka mengatakan bahwa orang yang telah melayani mereka tidak boleh ditinggalkan. Akhirnya Musa tinggal di rumah itu dan ia mendapatkan istri Sipora.
dari perempuan atau salah seorang perempuan dari anak seorang imam itu. Akhirnya dalam perkawinan mereka, Musa mendapatkan seorang anak yang diberi nama Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi pendatang di negeri asing." Jemaat yang kami kasihi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, karena Allah mau memakai Musa menjadi alat keselamatan di tangan Allah untuk bangsa Israel. Kita ingat bagaimana Tuhan memakai Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Maka tentunya Allah lah yang mempersiapkan Musa. 40 tahun Musa dididik di sekolah yang luar biasa di istana Firaun. Namun rupanya pendidikan itu masih belum cukup, karena nats kita hari ini mengatakan akhirnya Musa diizinkan Tuhan mendapatkan pendidikan lagi selama 40 tahun di Midian. Di sanalah dia juga diproses oleh Tuhan, karena Tuhan mau memakai dia. Jemaat yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana tema ibadah minggu ini, mengubah mental kekerasan menjadi melayani. Hanya Tuhan yang punya kuasa tentu mengubahkan Musa. Dan proses itu terjadi. Kalau bagian ini diperhadapkan kepada kita, maka Tuhan mau agar setiap kita mau diubahkannya. Karena firman Tuhan berkata, "Berubahlah oleh pembaharuan budimu," sebagaimana Roma 12 ayat 2. "Hingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah." Saudara-saudara jemaat yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita berada pada masa di mana kita mengalami kesusahan karena pandemi virus corona yang belum berakhir, bahkan di seluruh dunia. Maka ketika kita diperhadapkan dengan kebenaran firman Tuhan ini, kita mau mengaminkan bahwa masa-masa kesusahan ini kita terima sebagai masa di mana Tuhan Yesus mau mendidik kita. Dan dalam proses pendidikan ini, tentunya kita bersedia membuka hati, bersedia membuka pikiran, bersedia menyerahkan seantero hidup kita kepada Tuhan, bersedia untuk menerima pendidikan Tuhan, bersedia dimuridkan oleh Tuhan, karena Dia punya rencana dan rancangan yang indah di dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Oleh dan sebab itu, bila di antara kita atau bila kita
mungkin saat ini masih hidup di dalam kedagingan, masih hidup di dalam dosa. Dosa hamartia artinya meleset. Kata dosa dari kata hamartia yang artinya meleset. Jadi meleset saja dari kebenaran itu adalah dosa. Menyimpang sedikit dari kebenaran firman Tuhan, itu kita sudah bersalah. Firman Tuhan mengajak kita untuk berubah. Sebagaimana Musa bersedia dididik dan diproses oleh Tuhan, sehingga dia yang awalnya menerapkan sistem dapat dikatakan kekerasan karena pembunuhan. Dia menerima pendidikan di Mesir secara intelektual. Dia mampu, kekuatan dia punya. Tetapi ternyata itu pendidikan secara intelektual, pendidikan secara luar biasa yang dia terima di istana Firaun, menghasilkan sesuatu yang tidak sesuai dengan norma hukum, karena dia akhirnya membunuh. Tetapi walaupun dia gagal, Tuhan tidak pernah gagal untuk membentuk Musa, untuk mendidik kembali Musa, untuk mengubahkan Musa menjadi Musa yang memiliki hati yang lemah lembut. Demikianlah dengan kita. Baiklah, di masa kita sedang mengalami kesusahan karena virus corona yang masih berlangsung ini, maka kita memperkarakan hidup kita kepada Tuhan. Kita mengatakan kepada Tuhan, ini Tuhan, apa yang Tuhan mau, biarlah itu terjadi dalam kehidupan saya. Saya rela diubahkan oleh Tuhan. Mungkin kita masih ada dalam kekerasan hati, masih belum suka menerima didikan-didikan Tuhan, masih menolak didikan-didikan Tuhan. Kita masih berkeras hati. Di dalam hati mungkin kita masih suka marah, yang biasanya juga bisa terlontar melalui ucapan-ucapan. Ingat, melalui ucapan yang menyakitkan seseorang, itu bisa membunuh karakter seseorang. Melalui ucapan saja. Karena di dalam hati ini masih ada dendam, masih ada marah, masih ada kepahitan yang tersimpan rapi. Oleh dan sebab itu, bila saat ini firman Tuhan katakan untuk meninggalkan semua dosa-dosa itu, tinggalkanlah. Mungkin juga kita masih suka minum minuman keras sampai mabuk. Tuhan katakan tinggalkanlah kebiasaan dosa itu. Mungkin masih ada kesombongan di dalam hati yang memang hanya Tuhan yang dapat melihat ke kedalaman hati kita. Masih ada keangkuhan,
masih suka emosional. Kadangkala sebelum kita berpikir, kita sudah mengatakan. Akhirnya sesudah kita mengatakan dan kita pikir ulang, ternyata saya sudah salah berkata-kata. Karena emosional atau karena emosi, karena marah. Kalau masih ada yang suka gosip, kalau masih ada yang hidup di dalam persinahan, marilah tinggalkan semua dosa itu. Relakan dirimu untuk diubahkan oleh Tuhan. Rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Dan biarlah kita semua mau terus diubahkan oleh Tuhan. Karena hidup ini adalah proses di mana kita terus mau menyerahkan hidup kita untuk diubahkan oleh Tuhan. Supaya kelak kita selesai, sebelum semuanya selesai, kita mengakhiri semua dosa kita sebelum semuanya berakhir bagi kita. Karena kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan datang. Oleh dan sebab itu, marilah ketika kita memberi diri kita untuk diubahkan oleh Tuhan, Tuhan pasti datang untuk mau mengubahkan kita. Supaya kita yang dulunya hidup di dalam dosa, menyerahkan semua keberadaan kita untuk dipakai oleh Tuhan, melayani hatinya Bapa saja, menyenangkan Dia saja dalam hidup ini, sehingga kita terus mendapatkan berkat-berkat-Nya mengalir di dalam kehidupan kita. Berkat-Nya berupa Dia mau memakai kita untuk menjadi alat kebenaran di tangannya. Karena Dia punya rencana yang indah. Itulah rencana yang indah, yaitu Ia memakai kita karena kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ia memakai kita untuk menjadi alat kebenaran di tangannya, diubahkan untuk melayani hati Bapa. Amin. Jemaat yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan memberikan persembahan syukur. Dan sambil kita memberi, kita melakukan kidung jemaat nomor 367. Padamu Tuhan dan Allahku, padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Darimu jiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa.
Segala mulia bagimu, ya Allah, Bapa Sorgawi Elohim Yahweh. Terima kasih atas persekutuan ibadah ini. Walaupun kami terpisah secara tempat, kami di sini di rumah gereja, dan jemaatmu ada di rumah masing-masing. Bahkan pelayan-pelayan khusus Penatua Samas, Kolom dan Bipra, komisi-komisi kerja, panitia pembangunan, dan seluruh jemaat, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, kaum ibu, kaum bapak, Panji Joshua, para lansia yang ada di jemaat Gemim Trivena Keasar yang sedang mengikuti ibadah ini. Kami bersyukur. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, Engkau omnipresent, hadir di sini, tetapi juga yang ada di sorga. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami mohon kepadamu, sempurnakanlah kebenaran firman-Mu itu di dalam hati dan pikiran kami. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk diubahkan oleh-Mu. Memang kami kadang masih hidup di dalam dosa. Tetapi pada saat ini ketika firman Tuhan disampaikan, maka kami bersyukur karena Tuhan punya rencana-rancangan yang indah bagi kami masing-masing. Ya Bapa, kuatkan dan teguhkanlah iman percaya kami kepadamu. Biarlah Roh Kudus-Mu berkuasa penuh di dalam kehidupan kami, agar betul-betul kami boleh meninggalkan segala dosa, kedagingan atau keinginan-keinginan daging yang membawa kepada kebinasaan. Dan kami mau hidup di dalam pembaharuan pikiran, di dalam pembaharuan hati yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kami mau meresponinya dengan berjuang, mau dan berjuang, meninggalkan segala dosa, meninggalkan segala keinginan-keinginan daging dan perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian tentu rencana Tuhan yang indah terjadi bagi kami. Kami berserah diri, tubuh, jiwa, dan roh kami. Tuhan kuduskan, ambil alih, dan biarlah Tuhan memakai kami menjadi alat kebenaran di tangan-Mu. Kami sebagai kepala keluarga, sebagai bapak, imam di dalam rumah tangga, kami sebagai ibu rumah tangga, kami sebagai anak-anak, kami sebagai orang tua lansia, kami sebagai pemuda, remaja, kami sebagai penatua dan syamas, kami sebagai komisi Bipra, kami sebagai pelayan multimedia, ataupun pekerjaan-pekerjaan sekuler yang kami lakukan. Kami mohon kepadamu, Engkau memberkati kami semua. Berkatilah kiranya apa yang kami kerjakan, baik di kebun, sebagai petani juga, ataupun di kantor, sebagai karyawan atau karyawati.
sebagai guru, sebagai pejabat pemerintahan, sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, sebagai aparatur negara, apapun yang Tuhan percayakan kepada kami, Tuhan berkati kami dalam kami menjalankan segala tugas tanggung jawab kami masing-masing. Biar kiranya kami tetap sehat, kuat, penuh semangat, sukacita dan senantiasa mengucap syukur atas hari-hari kehidupan ini. Bahkan di masa kesulitan pandemi virus Corona 19 ini, kami tetap mau mengucap syukur. Karena Tuhan punya rencana di balik itu. Masa-masa ini kami dididik oleh Tuhan untuk mau diubahkan oleh-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami sudah memberikan persembahan syukur. Kiranya Engkau menerima dan menguduskan semuanya. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan seluruh jemaat Gemim Trivena Kaasar kolom 1 sampai kolom 9, baik yang mengikuti ibadah ini maupun yang tidak sempat mengikutinya. Kami serahkan seluruh masyarakat Wanua Kaasar, pemerintah kami, hukum tua, pejabat hukum tua, Ibu Feni Pangau Katuuk, bersama dengan perangkat-perangkatnya, kami serahkan kepadamu. Seluruh masyarakat yang ada di Wanua Kaasar ini, kami serahkan kepadamu. Mohon belas kasihan-Mu. Bahkan pemerintah bangsa dan negara kami, dalam mengatasi pandemi virus corona di bangsa kami, khususnya yang ada di Minahasa Utara ini, bupati, wakil bupati, para camat, dan semua yang masuk dalam kepemerintahan yang ada di Minahasa Utara ini, Tuhan berkati. Bagi yang sakit, yang ada di rumah sakit, Tuhan juga memberkati upaya-upaya penyembuhan para medis, para dokter. Dan bagi yang ada di rumah-rumah mereka, yang sakit, yang diisolasi mandiri, kami mengucap syukur mereka yang sudah selesai isoman. Dan kami terus mendoakan mereka semua yang sudah dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan, agar mereka tetap sehat walafiat, dan mereka boleh melayani Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Semua program pelayanan untuk kemuliaan-Mu di Jemaat Gemim Trivena Kaasar, kami mohon berkat-berkat-Mu Engkau curahkan. Terima kasih ya Bapa. Mohon ampun setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Dan marilah kita mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, kita akan tutup ibadah kolom, dari kolom 1 sampai kolom 9 pada saat ini. Sebagai lagu penutup, saya akan membawakan seperti ini. Jagaku Tuhan dalam kebenaran,
Jagaku dalam kesucian Bapa, rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Jemaat berdiri dan kita menerima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua, seluruh jemaat yang beribadah di rumah masing-masing, dan kami yang ada di ruangan ini juga. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, dan demikianlah ibadah kita sudah selesai. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Salam sehat senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.